Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dahsyatnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Mungkin masih banyak umat Islam yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan umatnya. Hidupnya penuh dedikasi kepada umat. Waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya, berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkannya untuk umatnya. Sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritas perhatiannya. Di akhirat pun umat yang beliau cari untuk diberikan syafaatnya. Cintanya memang benar-benar tulus kepada umat. Berikut ini beberapa bukti nyata kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sebagaimana dikutip dari buku Manusia yang Tidak Seperti Manusia, karya Ustadz Ahmad Sarkasi LC. Beliau pengajar rumah fikih Indonesia. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah untuk umatnya setiap sholatnya. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis. Salah satunya adalah yang tertulis dalam kitab Sahihnya Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau Aisyah mengatakan, "Ketika aku memandang wajah Nabi Muhammad SAW, terasa ketenangan dalam diri. Kemudian aku katakan kepada beliau, 'Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya.' Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi.' Mendengar doanya Nabi Muhammad SAW tersebut, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, 'Senangkah engkau dengan doaku tadi?' Sayyidah Aisyah menjawab, 'Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?' Kemudian beliau meneruskan, 'Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat.' Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saking pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, padahal setiap hari sudah berdakwah menyampaikan syariat agar umat terhindar dari perbuatan zalim dan dosa bahkan kesyirikan. Tetapi kalaupun tetap ada umatnya yang menolak dakwah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, masih juga didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tetap mendoakan walaupun dizalimi. Mungkin kita semua ingat bagaimana cerita Rasulullah SAW yang datang ke Taif untuk berdakwah. Alih-alih pesan dan nasihatnya didengar, Nabi Muhammad SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Lalu datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Taif yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan kaum Taif tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan dalam posisi lemah, tentunya tawaran tersebut sangat baik untuk diterima, agar mereka orang-orang zalim tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka berupa penderitaan. Itu watak manusia biasa yang maunya jika dizalimi akan membalas menzalimi juga. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, beliau justru menolak dan memilih untuk mendoakan kaum Taif tersebut. Darah akibat luka masih mengalir di wajahnya. Rasulullah SAW mengangkat tangannya lalu mengatakan,
Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi, Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Indahnya akhlak Rasulullah SAW di waktu dan kondisi yang secara manusiawi sangat wajar orang itu marah setelah mendapatkan banyak luka akibat kezaliman orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW memang tidak diutus untuk membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agen kebaikan dan penyebar kasih sayang. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu memohon keselamatan umat. Jika ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab, ia adalah ibu kita semua. Itu benar dan tidak salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam sholatnya, Nabi Muhammad SAW tidak berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Beliau Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW satu malam dalam sholatnya, ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap ruku dan sujudnya. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Abu Dzar radhiyallahu an kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu sampai waktu subuh datang. Ada apa gerangan? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Kemudian yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW selalu menangis untuk umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku, mereka adalah golonganku. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Dan beliau pun menangis kembali ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sambil menangis dan mengatakan, ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk menemui Muhammad tentang sebab kenapa Rasulullah SAW menangis. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis. Dan Jibril pun tahu apa itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, datang temuilah Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridho dengan apa yang kami takdirnya untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu. Hadis riwayat Muslim. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau tidak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Karenanya dalam setiap kesempatan berdoa, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan azab dari umatnya. Demikian teman-teman semua, beberapa contoh nyata kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi kita semua taufiknya agar dapat mencintai beliau, menghidupkan sunnahnya, meneladani beliau, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi washabbihi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang dahsyatnya kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, komen, dan juga share, buruan. Dan juga jangan lupa klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.